Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat di Facebook Konsultasi Gigi. Yang malam ini hari Senin adalah jadwal rutin insya Allah untuk kesehatan gigi dan mulut. Karena di era pandemi ini, di kondisi pandemi ini, bukan di era ya maaf, di kondisi pandemi ini, saya tetap ingin berbagi, saya tetap ingin mentransfer apa yang saya temui di praktek saya maupun di kalau kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman atau misalnya ada orang yang bertanya, ya kalian aja saya jabarkan setiap hari Senin. Mudah-mudahan informasi atau apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan diharapkan juga untuk teman-teman yang pada saat pandemi COVID ini, jangan terlalu khawatir, ya, jangan terlalu bertegang terus dengan adanya virus corona. Memang tidak dipungkiri makhluk Allah itu saat ini ya mungkin bisa menakutkan ya, dan bisa membuat tubuh kita kurang nyaman. Cuma kalau misalnya kita terus memikirkan, menarik energi dengan memikirkan ketakutan-ketakutan tersebut, itu akan terjadi. Jadi kita coba yuk sama-sama untuk kita tetap tetap semangat ya. Dan kalaupun virus tersebut ada pada tubuh kita, ajaklah tubuh kita untuk kita berdamai, untuk kita mudah-mudahan untuk bisa menyelaraskan sehingga kita tetap terjaga. Dan jangan lupa protokol kesehatan harus kita lakukan ya. Demikian saya juga di klinik ataupun di Puskesmas Pelabuhan Ratu, walaupun saat ini daerah pelabuhan mungkin sedang saya bingung ngomongnya ya, kasusnya mungkin agak meningkat sedikit, tapi dengan kondisi seperti kayak gitu saya coba untuk menyelaraskan diri saya dan keadaan, sehingga saya praktek pun di Puskesmas Pelabuhan Ratu dan di klinik itu tetap enjoy dan bahagia. Ditambah juga saya coba untuk terus mengaktifkan teman-teman untuk jaga kesehatan lewat kesehatan gigi dan mulut ya. Baik teman-teman yang sudah menyimak ataupun yang mungkin nanti mau bertanya, nanti silakan bisa dihubungin ke nomor 081563737202 atau datang ke Klinik Kimia Farma Sukaraja. Kita sudah terima vaskes di Sukaraja, di Klinik Kimia Farma Sukaraja dengan 01188060. Dan teman-teman juga bisa inbox ya di Facebook Konsultasi Gigi. Saya juga ada Instagramnya. Dan materi ini insya Allah akan disimpan selain di Facebook, pastinya ada di Facebook, selain di Facebook, di YouTube ya. Silakan teman-teman bisa subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau ya pastinya bermanfaat ya kita ngobrol-ngobrol begini, silakan share YouTube saya, kegiatan dari rumah dari konsultasi gigi ini. Mudah-mudahan aura kebahagiaan, energi positif bisa menular ya, dan kita terus bisa terjaga kesehatan, baik kesehatan gigi dan mulut, pikiran, dan fisik serta organ dari tubuh kita ya.
Baik, teman-teman di Facebook maupun di konsultasi Facebook maupun nanti link Zoom-nya, link aplikasinya bisa saya sampaikan. Nanti ada admin yang menyampaikan untuk link Zoom-nya. Silakan bisa gabung di link Zoom-nya kalau sudah kegiatan akan berakhir ya. Malam ini kita bicara masih tetap anak. Karena kasus-kasus banyak juga yang yang bermasalah dengan anak, ya, khususnya balita. Nah, yang membuat ibu-ibu, mak-mak atau nih ibu-ibu muda biasanya yang masih bingung bagaimana nih kondisi bayi saya. Ya, ada yang pertumbuhannya kurang, ada yang mungkin bermasalah usia sebelum usianya sudah krepes-krepes gitu kan. Nah, malam ini khusus saya bicara tentang tanda-tanda pertumbuhan gigi. Bentar ya, saya share screen. Bentar, oke. Kita bicara sekarang tentang, nah ini, kita bicara sekarang tentang tanda-tanda pertumbuhan gigi pada bayi. Kita bicara tentang bayi, dan ini awal ya, awal dari keadaan gigi anak di kemudian hari. Biasanya banyak yang mengabaikan untuk hal seperti kayak gini. Bukan banyak ya masih bingung. Kok anak saya begini, kok anak saya giginya krepes, kok anak saya yang masih asik suka gigit-gigit, kok anak saya belum tumbuh giginya, gitu kan. Nah, untuk bergiliran gigi itu sudah saya sampaikan di materi sebelumnya. Silakan teman-teman yang masih bingung tentang pertumbuhan gigi, jadwal pertumbuhan gigi anak, silakan bisa lihat di tayangan di sebelumnya atau bisa di Facebook nanti ya. Nah, saat ini yang akan saya sharingkan tentang apa sih, bagaimana sih gigi bayi itu mau muncul. Ya, ini khususnya malam ini tentang bayi yang, maksudnya anak yang masih balita banget, masih bayi banget. Nah, teman-teman bingung, kok anak suka banyak air liurnya, ya? Kok kayaknya suka ngeces, sampai bajunya basah, celananya basah, terus makan juga sambil makan air keluar dari mulut. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa gigi anak tersebut akan muncul. Kenapa? Nah, ketika pertumbuhan gigi itu terangsang di mulut bayi, maka itu akan merangsang juga produksi dari kelenjar air liur. Dan itu tertekan oleh giginya akan tumbuh. Maka itu anak balita itu suka ngeces, suka ya belepotan. Ini ibu-ibu usahakan untuk selalu membersihkan, ya. Betul, harus dibersihkan, karena kalau tidak dibersihkan itu akan tergenang dalam mulut anak, dan itu akan menyebabkan masalah lain, ya. Dan akan menyebabkan pula iritasi di kulit kalau misalnya tidak sering dibersihkan.
termasuk bajunya, karena bajunya pasti basah. Ya, apalagi anak yang suka berceloteh, yang usia-usia yang seperti saat di bawah ini biasanya sudah mulai ngoceh. Ini perlu diperhatikan juga, jangan sampai kita kaget, bingung, kok anak saya ngechat dulu, malasnya nyuci, karena banyak banget cucian, belum ompolnya, belum mungkin keringatnya. Nah, ini adalah tanda-tanda gigi anak akan muncul. Ya, gigi anak yang mana? Coba dilihat slide sebelumnya, tayangan saya sebelumnya di Facebook atau di YouTube. Gigi apa dulu untuk anak-anak yang tumbuh? Ya, itu gigi depan. Gigi depan bawah. Lucu ya kalau anak-anak udah tumbuh gigi, kalau lagi senyum, lucu banget. Nah, itu yang akan tumbuh. Ya. Tekanan yang ditimbulkan oleh gigi yang akan keluar itu akan membuat si anak itu nggak nyaman. Karena gusinya pasti sakit. Makanya pelampiasannya itu anak-anak suka menggigit. Nah, ini juga perlu diperhatikan ibu-ibu. Nah, ini juga perlu diperhatikan ibu-ibu atau teman-teman, khususnya ibu-ibu yang masih muda. Bapak-bapak juga harus tahu, jangan mentang-mentang bapak-bapak tidak pernah mengurus anak, tapi bukan hanya bikin aja, bapak-bapak juga harus memahami kenapa anak suka gigit-gigit, suka gemes, karena di sekitar giginya tuh gatel, nggak nyaman buat anak. Ada beberapa anak yang suka menarik-narik telinga, menggaruk-garuk pipi, daerah giginya, diusap-usap gitu ya, digaruk-garuk gitu. Karena ketika gigi bawahnya, gigi di dalamnya itu akan keluar, itu menekan gusi dan pastinya sakit. Dan itu gatel. Kita masih mending ya bisa merasakan kalau nggak nyaman. Anak-anak melampiaskannya ya seperti kayak gitu. Makanya usahakan ibu-ibu atau teman-teman itu siapkan mainan atau sesuatu yang bisa digigit anak-anak atau anak kita ya, balita kita. Itu yang aman. Carilah mainan yang aman untuk digigit, dari warnanya, tidak meracuni, atau kasih kayak makanan yang agak sedikit lembek supaya anak bisa menggigit dan bisa merasakan rasanya, supaya dia bisa menggigit aja. Bantu dengan si anak itu untuk keluar giginya dengan merangsang caranya dengan menggigit-gigit apapun, asal bukan tete ibunya ya. Karena ada beberapa ibu yang suka mengeluh, anak saya kalau dikasih ASI lagi netein, suka gigit-gigit, suka narik-narik. Ya wajar Bu, Ibu bersyukur bahwa anak itu sudah akan tumbuh gigi. Kalau tepat waktunya itu lebih baik. Ya, makanya jangan pelit-pelit untuk memberikan sesuatu yang bisa merangsang pertumbuhan giginya tersebut untuk digigit. Ya, bisa mainan, asal jangan empeng ya Bu ya. Kalau empeng diemut nanti dia malah keterusan. Nah, atau misalnya susu, air susu digigit-gigit yang akhirnya si dotnya susu itu melebar, air susunya susunya kemana-mana dan akhirnya si gigi tergenang, itu akan membahayakan untuk anak. Ya,
ini salah satu indikasi anak yang mau tumbuh gigi. Suka menggigit-gigit, suka gemes sama kita juga, atau dia suka apa ya, ngegrek gitu loh, apa ya namanya, menekan giginya dan gemes gitu. Nah, itu salah satunya. Oke. Sering bangun malam hari. Nah, ini mah udah biasa ya, Bu ya. Anak selalu bangun malam hari. Dan jangan kaget. Ya. Jangan kaget kalau anak bangun malam hari karena nggak nyaman giginya. Nah, ibu biasanya membiasakan menggendong sambil menepuk bahunya. Dan Bu, ini juga perlu diperhatikan ketika kita menggendong si kecil, usahakan menggendong sebutuhnya sambil kita bicara sama anak, berdiskusi sama anak, supaya anak juga lebih tenang. Jangan mentang-mentang anak nggak mau tidur, kitanya ngantuk, terus akhirnya kita ngoceh-ngoceh. Nyuruhlah bapaknya. Tapi memang bapaknya juga harus paham juga ya, harus ikut selalu waspada. Karena bukan hanya ibunya aja yang harus menjaga si anak tersebut, tapi si bapak juga harus membantu untuk bisa menenangkan anak. Ya. Ini perlu dipahami karena ketika anak akan muncul giginya, itu yang pertama kali khususnya, itu biasanya sangat-sangat apa ya, sangat-sangat membuat menderita buat anak tersebut. Nah, hal itu wajar karena anak itu kan nggak tahu apa-apa. Orang tuanya lah yang harus tanggap. Orang tuanya itulah yang harus tetap sigap dan tetap tenang. Jangan mentang-mentang anak nangis, nggak mau tidur, ikutlah rewel, ikutlah ngomel. Wajar kalau misalnya anak nangis dan kita capek. Terutama anak yang usia di sekitar 6 bulan, 7 bulan. Nah, akan tumbuh gigi. Tapi di usia 4 bulan itu anak udah merasa gatel, udah merasa apa ya, udah merasa nggak nyaman. Giginya akan muncul di usia 6 bulan atau 7 bulan ke atas. Ya. Jadi di usia 4 bulan, 5 bulan itu ibu-ibu harus udah waspada. Berikan asupan gizi untuk diri ibunya, terutama yang mengandung kalsium tinggi dan lebih baik kalsiumnya alami, itu biasanya di ikan teri atau brokoli, dan minum-minuman vitamin yang membantu untuk si ibu kalau anaknya masih ASI itu bisa mengeluarkan kalsium dari ASI-nya. Sehingga pertumbuhan gigi pun akan cepat tumbuh. Ya. Baik, rewel. Nah, ini. Nangis malam hari pastinya rewel. Karena itu, Bu. Karena itu, Pak. Nggak nyaman untuk giginya. Sakit, gatel. Terus bisa jadi ada peradangan. Nah, maka dari itu sekali lagi asupan makanan itu harus diperhatikan, khususnya yang mengandung kalsium tinggi dan harus alami. Ya, yogurt juga bisa membantu untuk merangsang kalsium, merangsang tulang karena ada kandungan kalsiumnya. Ini wajar, Bu. Ketika apa ya? Ketika menembus si
Gigi itu akan menembus gusi, menembus kulit itu kan, akan mendorong si gusi itu kebuka. Bayangin gusi itu kan daging masih ada pembuluh darah, pembuluh saraf, ditekan, dipecah, pastinya sakit, apalagi anak. Jika pertumbuhannya, dorongannya itu kurang kuat, itu sakitnya banget. Tapi kalau misalnya dorongannya dari si giginya itu kencang, bagus, itu walaupun sakit itu enggak lama. Sekali lagi, asupan gizi untuk anak, untuk si kecil kita, dan untuk si ibu itu harus bagus. Jangan makan sambal, jangan makan cuka. Masukin buah-buahan, sayuran, karbohidrat, dikurangi dulu. Banyak masukan-masukan yang lebih mendukung sehingga pertumbuhan untuk diri kita bagus, untuk anak juga bagus, terutama untuk yang masih minum ASI. Nah, usia 6 bulan ini kalau misalnya ibu-ibu yang biasanya anak 6 bulan ini biasanya masih ASI ya. Kecuali kalau memang dari bayi sudah tidak minum ASI, tidak dikasih ASI dengan berbagai alasan dari si ibunya, itu harus lebih diwaspadai. Ya karena ASI itu lebih tinggi kandungannya, proteinnya, kalsiumnya, gizinya lebih tinggi. Walaupun ibu-ibu dari awal sudah kasih minum, dari bayi udah kasih minum susu botolan atau makanan. Aduh, jangan sampai ya Bu ya, usia 6 bulan itu udah dikasih makanan. Itu walaupun ada gizinya, tapi lebih baik di kandungan gizi yang ada, yang terdapat pada air susu ibu. Bu, itu sudah wajar seorang wanita ada hormon yang bisa menghasilkan air susu untuk anak ketika dimulai prosesnya sejak hamil. Nah, yang harus dilakukan adalah ketika ibu-ibu hamil harus aktif, harus selalu merawat terutama payudaranya agar bisa mengeluarkan ASI yang baik, dibantu dengan nutrisi dan kontrol dengan tenaga medis, bisa bidan, bisa dokter atau pastinya dokter kandungan. Sehingga gejala-gejala pada anak untuk pertumbuhan giginya itu nggak terlalu ribet, nggak terlalu merepotkan. Pasti ada, rewel ada, ngeces ada, hanya tidak terlalu lama. Kondisi bayinya nanti kalau ibu-ibu sejak hamil atau mengandung si buah kecilnya itu menjaga asupan gizi, nutrisinya, dan menjaga payudaranya untuk bisa menghasilkan air susu yang baik dan banyak. Bisa ya Bu ya, dan Bapak-bapak ini kalau Bapak-bapak mencintai, menyayangi istri dan sang buah hati si kecilnya nanti itu juga harus diperhatikan sejak mulai khususnya sejak mulai ibu-ibu positif hamil. Ikutin aja Pak, nggak usah gengsi. Karena kedekatan seorang ayah itu akan lebih baik, terutama terhadap anak wanita, itu akan lebih baik dan akan membantu si anak untuk lebih meningkat intelijensinya. Ya,
Karena biasanya anak wanita itu sudah ada naluri kewanitaannya, ditambah dengan profil seorang ayah, menghadirkan profil, menghadirkan auranya dari seorang ayah ke dalam tubuh seorang anak, khususnya seorang anak wanita, itu akan mengimbangi hormon dalam tubuh si anak wanita tersebut. Nah, jadi ibu-ibu apapun, jadi bapak-bapak apapun, siapapun yang akan muncul dalam kandungan seorang istri, itu tetap bapak-bapak itu harus waspada. Bukan waspada, harus siaga. Harus siaga untuk menolong, sigap dalam membantu mengurangi beban seorang ibu ketika hamil, ya, sehingga nanti anak pun ketika akan tumbuh gigi khususnya, dia tidak terlalu parah. Prosesnya, kenyamanannya, ketenangannya, jiwanya tidak akan terlalu parah. Baik, saya lanjut. Nah, gusi membengkak. Tanda lain bayi tumbuh gigi adalah gusi yang merah dan membengkak. Ini Bu, coba dilihat kalau misalnya ada ibu-ibu yang masih punya orok, masih punya bayi, coba dilihat. Aduh Bu, lucu banget deh. Apalagi kalau kita cium ini air liurnya wangi, beda sama air liur orang dewasa. Nah, ini biasanya di daerah sini Bu, yang akan tahap awal yang akan besar, akan membengkak. Ini dipijit-pijit. Pijit-pijit lembut, pakai air hangat, sehingga peredaran darahnya melebar. Terus dibantu tadi mainan yang bisa digigit-gigit. Ini akan mengurangi ketidaknyamanan dari anak kita. Ya. Bisa dipijit-pijit dengan kain lembut, air hangat lebih baik sebenarnya ya. Tapi air dingin juga nggak masalah, asal jangan terlalu dingin. Dipijit, terus diajak ngobrol, diajak celoteh, diajak senyum. Anak juga yang tadinya mungkin kaget, terus mungkin nggak enak kali ya. Itu dengan kita ngobrol, dengan kita senyum, dengan kita pokoknya diajak berceloteh, anak juga tidak terlalu bermasalah ketika kita melakukan terapi. Oke, baik, ini semoga ini bermanfaat ya. Sekali lagi, kalau ini bisa jadikan suatu ilmu atau masukan buat teman-teman, khususnya para ibu muda. Silakan share materi ini, bisa ngambil dari Facebook. Silakan gabung di Facebook Rumah Konsultasi Gigi, atau nanti bisa lihat di YouTube. Cara yang lama-lama ada di YouTube, silakan bisa subscribe, klik tanda lonceng, karena materi akan terus masuk. Jadi teman-teman lebih tahu materi yang akan masuk, lebih cepat, lebih tanggap materi apa yang masuk. Dan kasih komentar bisa di Facebook, bisa di HP 0815 6373 7202, atau nanti kalau misalnya ada link bisa teman-teman bisa masuk. Saya udah minta admin saya untuk memberikan itunya, linknya. Bentar, saya jadi lupa nih.
Bentar ya. Oke. Saya lupa tadi men-share di ini. Oke. Maaf, agak ini. Nah, sekali lagi coba perhatikan untuk balita kita. Jangan kaget kalau untuk tahap awal anak gigi yang akan tumbuh ini di area sini. Ya, teman-teman bisa lihat di Facebook saya sebelumnya gigi apa dulu yang pertama muncul dan usia berapa. Itu sekitar usia 6 sampai 7 bulan kurang lebih muncul di daerah sini giginya. Tapi sekitar 5 bulan, 4 bulan setengah itu daerah sini udah mulai gatal. Ya. Dan ini udah agak bengkak, nanti kelihatan gigi akan muncul dikit. Oke. Ada demam. Nah, ini demam ini seharusnya tidak perlu ditakutkan. Selama anak itu kita masukin asupan air yang banyak. Sehingga anak itu pipis, suhu tubuh akan netral. Ini jangan kaget ya Bu ya. Ketika anak demam di usia segini, jangan kaget. Banyakin dulu minum air putih dulu. Banyakin minum dulu si anak ini. Bisa lewat dot atau lewat, biasanya kalau saya dulu anak pakai sendok ya, jarang anak saya pakai dot. Kita kasih minum anak. Nah, supaya nanti suhu tubuhnya itu seimbang. Demam itu terjadi karena suhu tubuh di dalam dan di luar itu tidak balance, tidak sama. Ya. Nah, bagaimana untuk menetralkan? Terutama juga untuk orang dewasa, ini juga jangan kaget. Itu biasa baiknya dikasih minum. Dan seharusnya mandi. Kalau secara agama Islam itu seharusnya mandi agar panas ketemu dingin dia akan menetralkan. Tapi katanya yang terjadi riet ya, pusing ya katanya kan. Kembali lagi, minum yang banyak. Ketika minum banyak, pipis banyak, itu akan terjadi sirkulasi yang seimbang. Pertumbuhan gigi pada si kecil juga bisa memicu demam. Terlebih jika peradangan yang terjadi pada gusi cukup serius. Kabar baiknya, demam yang terjadi karena pertumbuhan gigi umumnya tidak begitu tinggi atau kurang dari 38 derajat Celcius. Jika lebih dari itu, berarti penyebabnya bukan gigi yang mau tumbuh. Nah, kita tunggu 3 hari, baru kalau misalnya lebih dari 3 hari sampai 5 harian lah, 3 hari ya,
kurang lebih, itu baru datang bawa ke dokter. Atau minimal kasih paraset aja dulu di rumah. Jangan dulu langsung ke dokter, karena ketika takutnya nanti langsung dipicu oleh antibiotik, itu kasihan. Terus-terusan demam, antibiotik, kasihan tubuh, terlalu resisten. Jadi tahap awal, kasih minum dulu, kalau masih belum turun juga, kasih paracetamol sembari minum banyak. Nah, kalau misalnya udah lebih dari seminggu, itu wajib bawa ke dokter. Ya, ini jangan ditakutkan, jangan dibuat bingung, tapi sekali lagi amati dulu, ikuti yang terjadi. Nah, ditambah dengan asupan gizinya, makanannya, dan olahraga untuk gigi dan mulutnya itu, untuk gusinya, baru kalau misalnya dalam 7 hari masih belum panasnya masih ada, baru ke dokter. Karena mana tahu dari situ ada infeksi apa yang terjadi. Ya, siap ya. Nah, susah makan, ya wajarlah susah makan, dah nggak enak atau makan juga mulutnya juga nggak enak ya. Nah ini ibu-ibunya, orang tuanya harus kreatif ya, harus kreatif ngasih makannya yang apa ya, yang membuat anak suka. Nggak perlu banyak, nggak perlu harus habis, dikit-dikit tapi sering. Ya. Dicoba untuk itu, karena kalau misalnya anak udah nggak mau makan, kita ngomel-ngomel, terus ada demam, akhirnya daya tahan tubuh rendah, makin parah. Ya, jadi diupayakan harus lebih siap. Ya. Baik, diteruskan lagi. Ini lucu banget ya. Senang banget lihat bayi. Oh, ini ada videonya seharusnya.
mungkin itu bincang kita malam ini. Semoga ini bisa jadi ilmu buat ibu-ibu atau bapak-bapak, khususnya ibu-ibu muda. Dan ini juga untuk kasus pertumbuhan gigi ini bisa terjadi pada orang dewasa yang akan tumbuh gigi 8 atau gigi belakang. Ya, biasanya agak sakit, bengkak, terus termasuk air liur juga banyak, ngeces ya pokoknya air liur banyak gitu kan, ini juga terjadi. Makanya jangan kaget kalau misalnya untuk dewasa ada merasa gigi belakangnya itu nggak nyaman. Nah, ini banyak juga terjadi dalam apa namanya praktek, khususnya ibu-ibu yang selalu bertanya ini begini itu begitu gitu kan, kok kenapa, kok ada apa gitu. Nah, ini materinya. Ya, ini bincang-bincangnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang belum mengerti, silakan datang ke Klinik Kimia Farma Sukaraja, khususnya untuk orang Sukabumi. Itu saya praktek di klinik itu dari jam 10 sampai jam 19, jam 7 malam. Hari Senin sampai Rabu, hari Kamis dan Jumat pagi. Saya ada di Puskesmas Pelabuhan Ratu. Halo, wilayah Pelabuhan Ratu. Silakan datang ke Puskesmas untuk kita ngobrol, untuk kita sharing hari Kamis dan Jumat. Terus hari Sabtunya saya ada di Klinik Kimia Farma. Itu dari jam 10 sampai jam 5. Nah, hari Kamis Jumat saya di Klinik Kimia Farma itu ada jam 4, jam 5-an sampai jam 20. Ya, silakan kalau misalnya ada yang mau tanya, mau konsultasi langsung, bisa hubungi WA dulu di 0815 63 73 7202 atau di Facebook inbox, kita ngobrol. Nanti ada admin saya yang menjadwalkan kapan kita bisa ketemu. Silakan ngobrol-ngobrol. Saya welcome, apalagi kalau misalnya datang ke Klinik Kimia Farma. Tadi saya sudah sharekan link Zoom. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin ngobrol, silakan ya. Ada di link di bawah. Silakan masuk ke aplikasi Zoom. Saya tunggu langsung dan nggak saya sharekan ya. Mohon maaf karena supaya bisa terjamin bisa menjaga privasi ya untuk pasien. Ya, silakan buat teman-teman. Sekali lagi kalau ada yang mau ngobrol atau konsultasi malam ini langsung bisa lewat Zoom atau langsung di nomor telepon di sebelah kanan 0815 6373 7202 atau di konsultasi gigi Facebook bisa inbox. Ya. Mungkin materinya malam ini cukup sekian. Semoga ini bisa manfaat dan bisa menambah ilmu teman-teman dimanapun berada. Kita mau ngobrol di wilayah manapun, oke. Nanti bisa lewat Facebook atau lewat WA. Khususnya untuk Sukabumi, datang aja di Klinik Kimia Farma Sukaraja. Saya senang sekali untuk ketemu dan monggo di-share, di-subscribe YouTube-nya Rumah Detok ANRSA. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah dengan materi atau informasi yang berbeda. Baik, cukup sekian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.